Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini kita akan membahas tentang anjing kembali ke muntahannya, babi kembali ke kubangannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Allah Yesus Kristus, tema ini sepertinya sih biasa saja ya. Namun ini adalah sebuah kenyataan yang sering dialami oleh orang Kristen yang tidak waspada, yang sering tertipu oleh pengajaran yang tidak alkitabiah, yang diajarkan oleh guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Ya. Nah, Rasul Petrus menulis dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Apa maksudnya anjing kembali ke muntahannya? Ya. Lalu siapa yang dimaksud anjing itu? Maksudnya adalah orang Kristen yang tadinya sudah tobat, sudah baik, sudah meninggalkan cara hidupnya yang cemar, kembali lagi gara-gara dipengaruhi oleh nabi dan guru palsu. Sehingga diibaratkan seperti anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi perhatikan perikop dari 2 Petrus ini. Nabi-nabi dan guru-guru palsu. Ya. Nabi dan guru harus dipilih oleh Yesus. Ya, seperti yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 11. Nah, kalau tidak dipilih oleh Yesus, ya, dipilih oleh sinode saja, dipilih oleh pendeta itu saja, ya, itu adalah nabi dan guru-guru palsu. Karena mereka akan mengajarkan kebenaran sendiri. Kelihatannya sih mereka rajin, giat beribadah, tetapi dengan pemahaman yang salah, sehingga membawa orang kepada kebinasaan, menyeret orang yang tadinya sudah hidup baik, ya, sesuai dengan Alkitab, diseret lagi, ya, kembali ke kehidupan yang cemar. Jadi guru-guru itu dan nabi itu harus dipilih oleh Yesus. Kalau tidak, palsu. Ciri-cirinya dari nabi palsu adalah satu, pengajar sesat, ya, seperti terdapat dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Kita baca tadi dari 2 Petrus 2, maksudnya ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat
yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kan ayat ini sering dipakai nih oleh para penganutnya tuh. Oh, Bapak itu sesat. Dia nggak baca nih ayatnya. 2 Petrus 2 ayat 1. Dia nggak baca tuh. Ya. Efesius berapa tadi? 4 ayat 11 ya. Bahwa yang memilih itu ya, nabi dan guru itu harus Yesus. Nah kalau kalian kan nggak percaya Yesus, siapa yang milih? Sinode, gereja, itu pendeta. Nah yang palsu siapa? yang tidak mengajar sesuai Alkitab siapa? Kalian itu. Ya kan? Kalian tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalian gak akui. Nah, lalu siapa yang bisa yang mengangkat kalian sebagai guru dan nabi? Sesuai dengan Efesius 4 ayat 11. Kalian kerdilkan Yesus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, nabi dan guru-guru palsu itu dikuasai oleh hawa nafsu. 2 Petrus 2 ayat 2, 2 Petrus 2 ayat 14. Tuh yang heboh di luar tuh. yang ngumpet-ngumpetin jande di apartemen siapa itu? Yang punya simpenan siapa itu? Itu adalah nabi dan guru-guru palsu. Yang keempat, menghujat jalan kebenaran. 2 Petrus 2 ayat 2. Siapa jalan kebenaran? Yesus adalah kebenaran. Ini jalan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Bukan si Bapa. Bukan Allah Tritunggal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Allah Yesus Kristus. Ya. Nabi-nabi dan guru-guru palsu mempengaruhi orang yang tadinya sudah Kristen beneran, sudah tobat, sudah berbalik dari kecemaran-kecemaran duniawi, terus dipengaruhi oleh nabi-nabi dan guru-guru palsu sehingga kembali lagi kecemaran dunia. Jadi orang yang tadi sudah tobat, sudah baik, sudah meninggalkan kecemaran dunia, kembali lagi ke kehidupan yang lama. Ini karena dipengaruhi oleh nabi-nabi dan guru-guru palsu. Itulah yang diibaratkan sebagai anjing kembali ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Allah satu-satunya Yesus Kristus, jangan pernah dengarkan para nabi-nabi dan guru-guru palsu yang tidak dipilih oleh Yesus itu. Karena akan membawa Bapak Ibu kembali kepada kehidupan yang lama, kehidupan yang cemar. Sangat mudah untuk mengenali mereka. Tanya mereka, siapa yang mereka sembah? Guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu pasti menyembah Allah Tritunggal.
dengan ikonnya si Bapa itu, yang sama sekali tidak ada di Alkitab, yang sangat bertentangan dan sangat menentang Alkitab. Allah yang ada di Alkitab adalah Yesus Kristus. Amin. Shalom.